Abang inisiatif untuk melaporkan rasio CS, terutama ini LSM atau pribadi atau apa bang, bisa dijelaskan dikit? Sama nama lengkap juga. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Kurniawan, Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara. Jadi Pemuda Patriot Nusantara ini adalah kami adalah kelompok komunitas kepemudaan yang punya perhatian di urusan pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Kamilah yang pertama kali melapor dan yang pertama kali diterima oleh pihak kepolisian. Laporan kami di Polres Jakarta Pusat pada tanggal 23 April 2025. Oke, dalam laporan itu bukti-bukti abang yang diajukan penyidik apa bang? Banyak Salah satunya bang? Banyak sekali. Salah satunya itu adalah ada bukti video, screenshot berbagai berita di media-media mainstream yang kemudian itu menunjukkan bahwa ada tindakan yang menghasut ya. Ada tindakan yang kami duga menghasut masyarakat ya, terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang dituduh oleh mereka itu sebagai ijazah yang palsu. Kemudian diterima? Diterima, yang pertama kali diterima itu kan laporan kami pada tanggal 23 April itu. Nah, jadi kami itu di bawah bimbingan dari Pak Insinyur Darmijal ya, merupakan Ketua Umum Rejo Prabowo Gibran. Nah, kami adalah kelompok kepemudaan yang memang selama ini terus mendorong lah supaya tidak boleh ada satu situasi yang membuat justru bangsa kita itu mundur. Masa yang kita urus adalah soal-soal ijazah gitu loh. Yang padahal institusi negara itu kan sudah jelas gitu. Universitas Gadjah Mada, kampus negeri, institusi pendidikan bergengsi di Indonesia sudah memberikan keterangan resmi menyatakan ijazah Pak Jokowi itu ya resmi gitu, sah asli. Begitu juga lapor Mabes Polri gitu, laboratorium forensik Mabes Polri sudah menyatakan itu identik ya, atau kata lainnya asli. Lalu kenapa kok bisa dibiarkan ya pihak-pihak ini itu terus membuat narasi-narasi yang menurut hemat kami itu berpotensi memecah belah bangsa. Ya, mungkin bang dari kalau kita ambil garis benang merahnya bang, ini kan proses sudah 6 bulan berjalan bang. Abang sebagai pelapor, apakah penegak hukum ini terindikasi ada rasa apa nih bang? Dan abang merasa disayangkan nggak sih sebagai pelapor? Jadi jujur saja bang, satu sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, dua sebagai ketua pemuda Patriot Nusantara sekaligus sebagai pelapor dalam kasus ini, justru kami sangat bingung sebetulnya. Kenapa kok kasus ini juga menurut hemat kami itu mengalami kemandekan. Saya sudah 3 kali loh bang diperiksa oleh penyidik. Ya, sudah 3 kali. Dan kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Artinya apa? Penyidik sudah menemukan bahwa ada tindak pidana. Itu. Nah, terus kok sampai sekarang belum ada tersangka? Itu. Jadi jujur saja itu kami sangat bingung dengan hal itu. Sangat bingung sekali. Kenapa? Maka kami minta kepada Polri ya, kepada Polda Metro Jaya untuk segera menentukan tersangka daripada kasus ini. Karena kami lihat justru semakin lama Roy Suryo CS ini semakin minta maaf ya, semakin menjadi-jadi gitu loh. Semakin menjadi-jadi. Nah, tapi satu lagi Pak, yang paling penting. Yang pertama, saya yakin dan aku yakin Pak Prabowo pasti tahu masalah ini. Situasi ini tidak mungkin beliau tidak tahu ya, beliau banyak perangkat lah, intelijen dan lain sebagainya. Situasi seperti ini Bang justru membuat ya warga negara itu melihat proses hukum terhadap mantan presiden saja ya, yang 2 periode menjabat di Republik ini dan secara politik secara terang-terangan itu mendukung Prabowo untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Kok bisa ya? Menurut hemat kami terjadi pembiaran. Kan ini satu anomali menurut kami. Nah, menurut hemat kami ya, presiden itu harus menggunakan kekuasaan kenegaraannya bukan dalam rangka mengintervensi, tapi kekuasaan kenegaraan itu ya untuk memastikan eksistensi institusi Polri ya, hasil laboratorium forensik Polri, institusi UGM yang sudah memberikan pernyataan resmi itu dijaga dong marwahnya. Tapi kan pada faktanya ini lancar-lancar aja tuh, masuk TV, masuk media ini itu dan lain sebagainya. Katanya dasar demokrasi dan lain sebagainya. Hemat kami ini bukan demokrasi, justru ini barbar jadinya.
Bang, abang menyebut Presiden Prabowo, dia nggak bisa bang dalam undang-undang mengintervensi Iya, perkara apapun. Itu abang berstatement Prabowo ya, melihat, tapi mengintervensi ini kan ranahnya beda bang. Nah, Kita semua setuju. Presiden jangan mengintervensi penegak hukum. Tapi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu punya tanggung jawab untuk menjaga eksistensi lembaga-lembaga negara, institusi-institusi negara. UGM, Polri itu harus dijaga dong. Tapi ini kan perkaranya soal fitnah ijazah bang, nggak sangkut pautnya sama negara bang. Pidana itu hukum publik. Iya, pidana. Itu negara. Perkaranya. Betul. Kenapa sampai sekarang itu kok belum ada tindak lanjut? Sudah dilakukan penyidikan. Maka menurut hemat kami ini harus segera diatensi. Karena apa bang? Medsos kita, harus media sosial kita, harus media kita itu diisi oleh narasi-narasi yang ngomongin ijazah. Padahal negara-negara lain itu sudah minta maaf, sudah maju gitu loh. Bicara soal teknologi, artificial intelligence dan lain sebagainya. Kenapa kita ini masih mandek soal ini? Kecuali laboratorium forensik Polri belum punya rilis resmi. Institusi UGM belum punya rilis resmi. Ini sudah bang. Lalu kenapa Polri belum juga menetapkan tersangka dalam kasus ini? Maka kami menyesalkan itu. Tapi kan dari pihak Presiden juga atau Risma terutama kan ketidakpercayaan dengan alat-alat negara kita, terutama Kapolri sendiri untuk menganalisa itu sendiri. Nah, sekarang saya tanya, itu UGM itu negara bukan? Itu negara, Polri negara. Terus mau percaya siapa lagi gitu loh? Kalau mereka tidak percaya institusi negara, gitu. Mau percaya siapa lagi? Kalau bukan percaya Polri, percaya UGM. Kan itu, mungkin nanti kalau ada keterangan ini, putusan ini dan lain sebagainya, ya mungkin sampai ke akhirat kali gitu. Tapi kan kita hidup bernegara, taat dong. Gitu. Oke, untuk terakhir atau poin penutupnya, jadi abang sebagai pelapor lama bukan mendesak ya keinginan Kapolri atau Kapolri sendiri untuk kami mendesak. Kami mendesak Polri untuk segera menetapkan tersangka atas kasus ini. Biar ya udah terang ada tindak pidana kok. Penyidikan itu artinya ada tindak pidana. Lo mana tersangkanya? Pelakunya mana? Kenapa sampai sekarang belum ditetapkan? Tapi kan dari pihak sana bilang selesai kalau udah nunjukin ijazah, gue mau di penjara juga nggak ada masalah. Iya, tapi sampai sekarang belum ada tersangka. Tapi dia minta tunjukin dulu tuh, ya kan ijazah aslinya pihak dari sana minta. Sudah di laboratorium forensik Mabes Polri kok, sudah di UGM kok, kenapa minta lagi seperti itu? Dia kalau begitu harusnya mereka nggak laporan ke Barreskrim dong, nggak laporan ke institusi negara dong, lapor ke akhirat aja gitu. Tapi kan beda bang, kalau nggak salah, kalau ini ke Mabes Polri kan SMA-nya bang, ini kan kalau Rasulullah S1-nya bang. Enggak semua. Maksudnya SMA siapa? Pak Jokowinya? Enggak, maksud gue perkara yang laporan di Mabes Polri pihak dari yang perkara ijazah itu SMA bang, bukan S1. Pertanyaannya itu. Oh enggak, itu ijazah yang lapor Mabes Polri itu adalah ijazah S1. SMA pihak dari salah satu TPUA itu digaungin Egy Sujana, perkara yang itu bang, kalau di Mabes Polri. Dia berstatement itu. Wah, itu kan kita semua bisa buka berita-beritanya, semua media memberitakan konferensi pers dari hasil laboratorium forensik Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu identik, gitu loh. Artinya asli ijazah Jokowi. Benar, tapi gitu. Perkara yang kasus di Mabes Polri itu perkaranya ijazah keasliannya yang SMA. Bukan. Maksudnya fokus kami itu kan, kami adalah pelapor yang pertama kali diterima laporan oleh polisi. Ya, Pemuda Patriot Nusantara itu adalah pelapor yang pertama kali diterima oleh polisi laporannya. Itu. Kami dorong agar supaya kejadian seperti ini agar segera diberi kepastian hukum. Nah, sampai sekarang kami merasa belum mendapatkan kepastian hukum. Itu kan yang di Polda. Di Polda. Tapi yang di Mabes tadi apa nggak nyebut yang di Mabes Polri? Bukan, maksud saya itu ini kan institusinya, gitu loh, institusinya. Lalu yang dipercaya yang mana gitu? Oke, mungkin Bang terakhir kali Bang. Ya. Mungkin ya ini sudah naik sidik dan apa ibaratnya bukti-bukti sudah jelas juga mungkin ya. Mungkin dari Abang sendiri, kenapa mungkin sampai saat ini Roy Suryo dan lain-lainnya masih belum ditetapkan sebagai tersangka? Apakah ada permainan di belakang atau bagaimana sih Bang? Ya, tentu kita nggak bisa menduga-duga seperti itu. Tapi intinya kami bingung, itu loh. Kenapa belum juga ada tersangka? Sudah naik sidik tapi belum ada tersangka. Sementara masalah ini telah menimbulkan satu kegaduhan sendiri di tengah-tengah masyarakat. Publik medsos kita itu menjadi gaduh. Itu. Nah ini kan begini loh Pak.
Kita ini banyak program pemerintah, program strategis, MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya. Tapi kok kita masih disibukkan dengan urusan ijazah Pak Jokowi gitu loh. Saya kira itu harus segera diberi kepastian hukum. Oke, thank you.